Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang di channel Al-Zuhir Cerita Islami. Tonton yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan dunia akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna, sebagaimana dicontohkan oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat hari ini belum mampu mengamalkan agama yang sempurna karena lemahnya iman. Maka di Allah SWT kita akan dengarkan Suro Indonesia kita Maulana Ali Mahfuzi. Maka kita dengarkan penuh dengan tawadu. Bersedia insyaallah. Semua keadaan yang terjadi di dunia ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Mulia, hina, kaya, miskin, semua keadaan, senang, susah, musim hujan, musim kemarau, dan segala macam musim Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala hubungkan semua keadaan ini dengan amal manusia. Anggota badan, amal anggota badan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menghubungkan keadaan secara pribadi ataupun secara masyarakat bersama-sama. Tidak Allah hubungkan dengan mal dan mulk, tidak Allah hubungkan dengan amwal, tapi Allah Subhanahu wa taala jodohkan, Allah hubungkan, Allah kaitkan dengan amal. Dan amal manusia, perbuatan manusia Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan keyakinan yang ada di dalam hatinya. Apabila keyakinan yang ada dalam hati manusia sesuai dengan Quran dan hadis, maka amal perbuatan yang keluar dari anggota badan manusia akan sesuai dengan Quran dan hadis. Apabila keyakinan yang ada dalam hati manusia tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Quran dan hadis, maka amal perbuatan yang keluar dari anggota manusia tidak akan sesuai dengan Quran dan hadis. Dan apabila amal perbuatan yang keluar dari anggota badan manusia tidak sesuai dengan Quran dan hadis, maka keadaan yang Allah ciptakan bukan keadaan yang sesuai dengan Quran dan hadis, yakni keadaan-keadaan yang buruk, keadaan-keadaan yang tidak baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha anbiya alaihi salawatu wa taslimat yang pertama adalah usaha menanamkan dalam hati manusia keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keyakinan yang sesuai dengan Quran dan hadis. Inilah masalah ataupun penyebab utama kenapa hari ini keadaan umat tidak baik. Keadaan manusia pada umumnya tidak baik, keadaan manusia pada umumnya rusak. Kenapa? Karena manusia telah meninggalkan usaha para nabi alaihi salawat wa taslimat. Manusia telah meninggalkan ruh ataupun arah usaha yang benar. Arah usaha yang benar adalah arah usaha para nabi alaihi salawat wa taslimat. Manusia meninggalkan arah usaha para nabi dan kemudian mereka menempuh arah usaha orang-orang yang gagal, memilih arah usaha orang-orang yang gagal yang disebutkan di dalam Al-Quran. Fir'aun laknatu alaih, Qarun laknatu alaih, Namrud laknatu alaih, kaum Saba, kaum Ad, dan kaum-kaum yang Allah binasakan, yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan, yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Itulah penyebab kenapa hari ini keadaan tidak semakin baik, tapi tambah hari tambah rusak. Keadaan tambah hari tambah rusak karena kita meninggalkan arah usaha para nabi dan kita memilih arah usaha orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selama kita tidak merubah, tidak kembali kepada arah usaha anbiya alaihi salawat wa taslimat,
maka Allah tidak akan memperbaiki keyakinan kita. Maka usaha yang pertama adalah memperbaiki keyakinan. Ini urutan-urutannya. Sementara arah usaha orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama adalah membangun harta, membangun kerajaan, mengusahakan harta benda. Meyakini bahwa apabila memiliki harta yang banyak, maka semua keperluan akan terpenuhi dan akan bisa hidup bahagia. Meyakini bahwa kebahagiaan di dalam benda-benda duniawi, dan untuk mendapatkan benda-benda duniawi harus punya uang yang banyak, dan untuk mendapatkan uang yang banyak harus sekolah yang tinggi. Itu semua adalah keyakinan yang salah. Itu keyakinan yang tidak benar. Maka pertama kita luruskan keyakinan kita. Keyakinan yang benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah jalannya para nabi. Jadi dengan iman akan terbentuk amal, dengan amal keadaan akan menjadi baik. Dan iman akan benar, akan menjadi baik apabila kita buat usaha seperti para nabi. Usaha agama berdasarkan yakin yang benar. Buat usaha agama dengan keyakinan para nabi, itu akan menghasilkan iman, itu akan menghasilkan amal yang soleh, dan akan menghasilkan keadaan yang baik. Tapi apabila kita buat usaha agama tapi tidak dengan keyakinan para nabi, maka itu pun tidak akan menghasilkan keadaan yang baik. Kita buat usaha agama tapi usaha yang kita buat asasnya bukan keyakinan para nabi, maka tidak akan menghasilkan amal yang baik dan tidak akan menghasilkan keadaan yang baik. Apabila kita buat usaha agama dengan keyakinan orang-orang dunia, maka nggak akan mendatangkan kebaikan, malah akan mendatangkan pertikaian. Kenapa? Karena sifatnya kerja-kerja dunia itu, yang pertama, kerja-kerja dunia itu kan berbeda-beda. Ada pertanian, ada yang bentuknya perdagangan, bentuknya usaha dunia itu beda-beda. Tapi bentuk usaha agama dari dulu, dari Anbiya alaihi wassalawat wa taslimat sampai hari ini nggak berbeda. Bentuk usaha agama dari dulu sampai sekarang nggak berbeda, sama. Tapi kalau bentuk usaha-usaha dunia itu berbeda-beda. Pertama itu. Kemudian yang kedua, satu dengan yang lain saling bertikai. Pedagang dengan pedagang saingan, petani dengan petani persaingan. Maka apabila usaha agama dibuat dengan keyakinan kepada kebendaan, maka akan terjadi pertikaian. Dan itu sifatnya dunia, wataknya dunia itu sudah seperti itu. Ahli dunia dengan ahli dunia bertikai, itu lumrah, memang mereka saingan. Tapi kalau dalam agama asasnya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong, bukan muqabalah, tapi bantu membantu. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila usaha agama, kapan usaha agama akan menghasilkan keadaan yang baik, kapan usaha dakwah akan menghasilkan keyakinan yang benar, yang dengan keyakinan yang benar itu akan datang amal yang baik, dan dengan datangnya amal yang baik akan datang keadaan yang baik ketika kita buat usaha agama dengan keyakinan para nabi alaihi wassalatu wa taslimat. Tidak semua orang buat usaha agama akan menghasilkan keyakinan yang benar. Tidak semua usaha agama kemudian dia menghasilkan amal yang baik. Usaha agama yang dikerjakan dengan yakin yang benar, itulah yang akan menghasilkan amal yang baik. Sebagaimana ketika turun hujan, maka berikutnya adalah rumput-rumput, pohon-pohon akan tumbuh dengan suburnya. Seperti itulah ketika usaha agama dibuat dengan keyakinan para nabi alaihi wassalatu wa taslimat, maka akan menghasilkan amal yang baik, amal akan subur, amal yang akan tumbuh, mahabbah yang akan tumbuh, kasih sayang yang akan tumbuh, saling mencintai yang akan tumbuh. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, mahabbah, kasih sayang itu yang akan tumbuh
ketika kita buat usaha agama dengan keyakinan yang benar. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya dengan usaha kita harus ingat, tidak hanya dengan usaha kita kemudian Allah akan perbaiki iman kita. Meskipun kita buat usaha, kalau Allah Subhanahu wa taala enggak perbaiki iman kita, maka dengan usaha kita iman kita enggak akan menjadi baik. Untuk perbaikan iman, setelah kita buat usaha, kita harus berdoa. Setelah kita buat usaha dakwah, maka langkah berikutnya adalah berdoa. Karena yang bisa memperbaiki iman hanya Allah. Kita harus ingat, kita makhluk, usaha kita juga makhluk. Makhluk gak bisa mendatangkan apa-apa. Maka sangat-sangat penting setelah kita buat usaha dakwah, kita doa, merengek-rengek, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki keyakinan kita. Jangan hanya mengandalkan usaha kita, bahwa saya sudah keluar 4 bulan, saya sudah keluar 6 bulan, saya sudah keluar setahun, Allah pasti akan perbaiki iman kita. Belum. Iman akan terbentuk bukan semata-mata karena usaha kita. Memang Allah menghubungkan hidayah dengan usaha, dengan mujahadah, tapi tidak semata-mata dengan hanya mujahadah kemudian Allah akan perbaiki iman kita akan menjadi baik. Tidak. Harus berdoa, karena zat yang maha berbuat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membangun, yang memperbaiki keyakinan kita juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita usaha agama, setelah kita usaha atas hidayah, usaha atas perbaikan iman, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu iman yang benar? Yakin yang benar bahwa langit, bumi, matahari, bulan, bintang tidak bisa memberikan apa-apa, semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan faedah dari Allah, kita harus keluarkan dari hati kita keyakinan kepada amwal, masukkan dalam hati kita keyakinan kepada amal. Itulah usaha yang benar, itulah yakin yang benar. Yakin yang benar bahwa makhluk tidak bisa memberikan apa-apa, semua datang hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah untuk mengambil faedah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaratnya kita keluarkan dari hati kita keyakinan kepada kaun, kepada alam semesta, masukkan dalam hati kita keyakinan hanya kepada amal, bahwa dengan amal yang dicontohkan Nabi SAW, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan perbaiki keadaan kita, Allah akan berikan kepada kita faedah. Ini keyakinan yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sumber kerusakan keadaan karena kita telah meninggalkan usaha para nabi alaihi wassalatu wa taslimat. Kita telah bergeser dari jalur yang dulu ditempuh para nabi, para rasul, dan kita berjalan di atas jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami. Dan usaha para nabi, usaha agama itu pun harus kita kerjakan dengan keyakinan para nabi. Dan apa itu keyakinan anbiya alaihi wassalatu wa taslimat? Keyakinan anbiya alaihi wassalatu wa taslimat ya iman mufassal itu. Rukun iman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah taala. Di mana di sini yang pertama aja amantu billah, iman kepada zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila keyakinan kita kepada zat dan sifatnya Allah telah benar, maka iman-iman yang lain itu akan mudah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul itu akan mudah kita dapatkan, akan mudah kita masukkan dalam hati. Kapan? Apabila amantu billah telah kita raih. Apabila amantu billah telah benar, maka wa malaikati wa kutubi pun akan benar, dengan mudah masuk dalam diri kita. Tapi kalau amantu billahnya ini belum kita dapatkan, maka wa malaikati wa kutubi wa rusulihi dan seterusnya nggak akan kita dapatkan. Nggak bisa iman kepada hari akhir kalau nggak iman kepada Allah.
iman kepada takdir kalau nggak yakin kepada zat dan sifatnya Allah? Maka usaha anbiya alaihim salawat wa taslimat yang pertama utama, yang hari-hari diusahakan adalah amantu billah, beriman kepada zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini ada dua bagian. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala tanpa siapapun bisa berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala bisa merubah keadaan. Allah Subhanahu wa taala telah tampakkan kudratnya di Ka'bah Baitullah. 4 macam kudrat Allah Subhanahu wa taala tampakkan di Ka'bah Baitullah. Kudrat yang besar-besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu tanpa apapun Allah telah menciptakan langit. Tanpa apapun Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, hanya nunggu perintah kun. Allah berkehendak, fa'alun lima yurid, berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Yakhluqu ma yasha, menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Hanya kehendak saja maka akan wujud. Kehendak Allah itu wujud, kehendak manusia itu namanya thalabul wujud. Allah berkehendak, maka apapun yang Allah kehendaki langsung ada, langsung terjadi. Kehadiran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi yang tadinya hanya air, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan daratan, Allah ciptakan tanah. Dari tempat yang sekarang di atasnya dibangun Ka'bah Baitullah, itu pertama kali tanah di situ. Kemudian Allah sebarkan ke seluruh penjuru bumi, di atas permukaan bumi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa dengan kudratnya tanpa siapapun. Roket-roket, bom-bom yang diarahkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perintah kehendaknya langsung Allah lumpuhkan. Enggak bisa berbuat apa-apa. Yang tadinya alat asbab-asbab kehancuran, Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab pembangunan. Bagi Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang susah, enggak ada yang sulit. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tanpa siapapun, tanpa bantuan dari makhluknya, bisa berbuat apa saja yang Dia kehendaki, kapan saja, di mana saja. Baru layak dikatakan bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Bila bisa berbuat apa saja, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, dan bagaimana saja, dengan cara apa saja. Itulah zat yang dikatakan innahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ini bagian yang pertama yang harus kita usahakan dalam dakwah kita hari-hari. Nak intiqali maqami adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tanpa siapapun dari makhluknya. Maksud istimak kita, jur kita, malam sabguzari kita, bayan, jaulah 1, jaulah 2, UMM, dan seluruh amal-amal dakwah ini kita kerjakan, kita buat untuk mendatangkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tanpa siapapun bisa berbuat apa saja, di mana saja, kapan saja, bagaimana saja. Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat. Ini keyakinan pertamanya. Usaha hari-hari bicara iman, hari-hari bicara kebesaran Allah, keagungan Allah, dan bertafakur, muraqabah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan, kita muraqabah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memelihara Nabi Ismail alaihissalam tanpa usaha, tanpa perdagangan, tanpa ada toko. Allah Subhanahu wa taala memelihara Nabi Ismail alaihissalam, sementara kaum Saba yang mereka ahli pertanian, kaum Madyan yang mereka ahli perdagangan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai pasar-pasar dunia dihancurkan oleh Allah. Yang menguasai kebun-kebun, sawah-sawah, kemajuan mereka dihancurkan oleh Allah.
sementara Nabi Ismail alaihissalam dan ibundanya Sayyidah Hajirah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa punya toko, tanpa punya sawah. Allah tampakkan kudratnya. Kalau kita lagi umrah, kita lagi haji di sana, itu makom untuk kita muraqabah. Renungkan bagaimana dulu kudrat Allah. Jangan lihat yang sekarang. Lihat, karena apa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asas amal pun bukan amal yang sekarang yang ada di Mekah Madinah, bukan. Jangan lihat lahirnya Mekah sekarang, tapi lihat dulu bagaimana. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putranya, istrinya ke situ, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' inda baitikal muharram Rabbana liyaqimus shalah. Saya taruh istri anak saya di sini ya Allah agar mereka menegakkan sholat, bukan supaya usaha atas gedung-gedung, bukan usaha atas pertanian, bukan usaha atas perindustrian, tidak, tapi saya letakkan mereka di sini agar mereka menegakkan sholat. Faj'al af'idatan nastahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat. Maka ya Allah, masukkan dalam hati semua manusia rasa cinta kepada mereka dan beri mereka rezeki dari buah-buahan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa seperti ini, asas pengorbanan. Nabi Ibrahim alaihissalam dari Jabal Abil Qubais telah berseru setelah bangun Ka'bah agar semua manusia, wa'adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tin min kulli fajjin 'amiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adzin fin nas, wa Ibrahim sekarang seru manusia bil hajj agar mereka datang haji. Maka hari ini pun berapapun upaya pemerintah untuk menghalangi agar orang nggak pergi haji, tetap saja orang akan berangkat. Nggak akan ada kekuatan yang bisa menghalangi. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyeru, dan ketika itu yang di alam arwah telah menyahut, maka mereka akan datang haji. 10 kali menyahut, 10 kali haji. 15 kali menyahut, 15 kali haji. Sekali menyahut, sekali haji. Allah datangkan, meskipun usaha, berbagai macam usaha agar orang-orang nggak bisa pergi haji, tetap orang pergi haji. Harus nunggu 20 tahun pun dijalani. Antrian berapa sekarang? 35 tahun pun dijalani agar orang bisa pergi haji. Nah, Nabi Ibrahim AS telah berdoa. Nabi Musa alaihissalam telah usaha memperbaiki keyakinan Bani Israel, maka keyakinannya telah terbentuk. Allah selamatkan Bani Israel, sementara Fir'aun dan bala tentaranya tidak mau merubah keyakinan, maka Allah hancurkan mereka. Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian yang pertama daripada la ilaha illallah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tanpa siapapun, tanpa apapun bisa memelihara, Allah bisa menjaga, Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupi hambanya. Allah tunjukkan Nabi Ismail alaihissalam dan Sayyidah Hajirah di situ tidak ditinggali apa-apa. Dibuatkan rumah-rumahan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, rumah-rumahan, bukan rumah beneran, gubuk saja. Nabi Ibrahim salam tinggal di situ sehari, 2 hari, 3 hari, nggak ada riwayat yang pasti, tapi beberapa waktu, beberapa saat ditemani dulu. Dibuatkan, kalau di situ nggak ada apa-apa, adanya kayu-kayu keringnya, dibuatin gubuk-gubukan, yang penting bisa berteduh, dan lalu ditinggalkan, dipasrahkan kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ka'bah Baitullah itu dibangun atas tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu semua tauhid. Dari ditinggalkan, tidak ada asbab kehidupan, lalu Allah Subhanahu wa taala keluarkan Zamzam lima syuriba lahu. Kemudian kabilah Jurhum datang, mereka tinggal di situ. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan berjalannya waktu, kesyirikan mulai ada di sekitar Ka'bah Baitullah.
Jika tidak, Ka'bah Baitullah dibangun atas tauhid Ibrahim alaihissalam, atas asas fondasi dasar iman, dasar tauhid. Dengan berjalannya waktu orang mulai berbuat syirik di sana, berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, membuat patung-patung. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak ingin mewujudkan, menyebarkan tauhid lagi dari Ka'bah Baitullah, dari Mekah Mukarramah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah maka Maulana Yusuf rahmatullah pernah mengatakan, kalian jangan bangga, kalian jangan sombong, kalian jangan bangga dengan suasana agama yang sedikit yang ada di tempat kalian, karena kesyirikan, angin kesyirikan itu selalu berhembus dari mana tauhid adanya. Ka'bah Baitullah dibangun atas dasar tauhid. Tapi dari Ka'bah, dari Mekah Mukarramah lah terhembus angin kesyirikan ke seluruh dunia. Ketika orang-orang yang ada di sekitar situ mulai berubah keyakinannya, yakinnya tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kepada asbab, sehingga mereka membuat patung, mereka membuat berhala. Kemudian dari sana tersebar ke seluruh dunia, orang-orang pun membuat berhala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam telah berdoa, wab'ats fihim rasulan minhum, ya Allah, utuslah dari kalangan mereka seorang nabi, seorang rasul. Dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam telah Allah terima, dan Allah berkehendak ingin menghilangkan kesyirikan, kekufuran kembali dari bumi Mekah Mukarramah. Dan bagaimana dari situ Allah Subhanahu wa taala sebarkan iman tauhid ke seluruh dunia. Maka diutuslah yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Rasulullah pun di sini menunjukkan kudrat Allah yang besar. Bagaimana beliau seorang nabi ketika lahir sudah dalam keadaan yatim, tidak diberi harta oleh Allah, tidak diberi kerjaan oleh Allah, ingin menghidupkan tauhid di seluruh dunia tanpa asbab. Kakeknya beliau pun juga punya anak 11-12, yang mana dulu tradisi di Arab orang-orang akan mengambil anak-anak orang-orang Mekah dibawa ke kampung-kampung untuk disusui, tapi satu orang pun anaknya Abdul Muthalib nggak ada yang ngambil karena miskin. Rasulullah SAW saja diambil oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah, dibawa, begitu diambil maka Allah berikan keberkahan kepada keluarga Halimah Sa'diyah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti itu Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid ke seluruh alam. Allah utus beliau untuk seluruh umat manusia. Maka asas tauhid itu Ka'bah. Kalau kita ke sana kemudian kita memperhatikan, merenungkan, muraqabah bagaimana Allah telah tampakkan kudratnya di sana, maka akan masuk iman dalam hati kita, tauhid ke dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjalankan usaha menyebarkan tauhid dari Mekah, tapi justru dari Madinah. Apa hikmahnya? Supaya tidak ada yang berkata, beralasan, kami kan nggak punya Ka'bah. Maka Allah perintahkan Rasulnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Untuk menunjukkan, mengajari kepada semua manusia bahwa memang markas kudrat Allah itu Ka'bah. Tapi untuk bisa mendapatkan kudrat Allah tidak harus punya Ka'bah. Maka Rasulullah diperintah oleh Allah hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah tetap menghidupkan amalan Ka'bah di Madinah Munawwarah, membangun masjid, kemudian menghidupkan amal-amal yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam di sana, maka Allah Subhanahu wa taala pun sebarkan agama, sebarkan tauhid ke seluruh alam dari Madinah Munawwarah. Maknanya apa? Wahai umatku, dimanapun kalian berada, di mahalah masing-masing, di maqami masing-masing, di masjid masing-masing, kalian menghidupkan amal dakwah, maka kudrat Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah tambahkan di Ka'bah Baitullah, Allah Subhanahu wa taala juga akan sertakan kudrat itu bersama kalian. Itu maknanya. 4 kudrat kan? Kudrat tahlik, kudrat tarbiyah Nabi,
kemudian kudrat hifadzah dan kudrat yang Allah tampakkan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kudrat hifadzah yaitu ketika Abrahah dan bala tentaranya mau menghancurkan Ka'bah. Padahal sebelum ketika mereka sudah sampai di perbatasan mau memasuki tanah haram, maka Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu gajah yang terbesar Mahmud, maka itu dibisiki, itu rumah Allah, di situ ada kudrat Allah, jangan kau maju. Maka gajah itu enggak mau jalan, yang lain berjalan tapi dia enggak mau jalan. Harusnya Abrahah juga dia berhenti, diingatkan seperti itu, tapi dia enggak, tetap maju. Maka Allah hancurkan, Allah kirim burung ababil untuk menghancurkan. Seperti itu juga hadirin yang dirahmati Allah SWT hari ini. Apabila manusia mereka maju, sudah begitu maju dalam sains teknologi, mereka rame-rame ingin menghancurkan Ka'bah, maka nggak akan bisa menghancurkan. Jangankan hanya Amerika, jangankan hanya Rusia, jangankan hanya orang-orang Barat, orang-orang yang punya nuklir atau atom, Dajjal sekalipun nggak bisa masuk ke Mekah. Dajjal sekalipun nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa menghancurkan Ka'bah. Paling dia di luar batas haram. Dajjal akan menghentakkan kakinya 3 kali, kemudian orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan akan terlempar dari dalam Mekah Mukarramah, akan terlempar dari dalam Madinah Munawwarah, akan terlempar keluar. Yang tersisa di situ adalah orang-orang yang beriman. Yang tersisa di dalamnya orang-orang yang imannya benar. Itu saja. Tapi Dajjal nggak bisa masuk. Dajjal aja nggak bisa masuk, maka Amerika, Rusia, nuklir nggak akan bisa menghancurkan Ka'bah itu. Itu kudrat yang Allah SWT sertakan di mana. Tapi kapan kudrat itu Allah sertakan bersama kita, dimanapun kita berada, di maqami manapun kita berada, di sana kita hidupkan amal Masjidil Haram, maka di sana Allah akan sertakan kudrat yang bersama kita. Itu hikmah, maka Nabi SAW disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah hijrah, tinggalkan Mekah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah telah menghidupkan amal bersama sahabat, maka kudrat Allah selalu bersama sahabat. Kemanapun sahabat pergi, selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk tarbiyah, untuk pelajaran bagi kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita makomi, dimanapun kita sedang intikoli ataupun makomi, asal kita hidupkan amal masjid, UMM, bawa manusia ke dalam masjid. Karena masjid ini adalah markas rahmat, masjid ini markasnya hidayah, masjid ini markas rahmat. Sebagaimana untuk memenuhi keperluan-keperluan manusia, manusia membuat markas. Untuk memenuhi pakaian, maka mereka membuat pabrik kain, kemudian dari kain mereka membuat pabrik baju. Untuk keperluan gula mereka membuat pabrik gula, untuk keperluan sepatu membuat pabrik sepatu, untuk keperluan kendaraan membuat pabrik kendaraan. Masjid ini maudhu'nya apa? Ini sebagai markas rahmat, markas hidayah, agar orang-orang dapat rahmat Allah, agar orang-orang dapat hidayah, agar orang-orang dapat maghfirah, bawa manusia ke rumah Allah, maka dia kembali dengan membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini masjid rumah Allah, masjid rumah Allah, maka siapapun yang datang ke rumah Allah pasti akan dijamu oleh Allah, dan jamuannya dia akan kembali membawa rahmat Allah dan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah usaha yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW di Madinah Munawwarah, menghubungkan setiap umat dengan masjid, menjadikan setiap umat ahli masjid, sehingga setiap umat menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan amal dakwah, amal nubuwah, amal hidayah ini, maka kudrat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tambahkan di Ka'bah Baitullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan juga kepada kita. Allah akan sertakan bersama kita. Ini amal dakwah. Ini bukan amal sembarangan, bukan amal sepele. Maka setiap kita, orang lama, orang baru, penanggung jawab, makmur, semua
hendaknya menyibukkan diri kita di dalam amal masjid ini. Sesibuk apapun takaza kita, takaza dakwah, pontang-panting lari ke sana kemari, tapi kita hendaknya menyempurnakan amal masjid, amal dakwah, amal yang dibuat Nabi dan sahabat, yaitu memakmurkan. Ketika sampai di Madinah, beliau bangun masjid dan menghubungkan setiap orang Islam dengan masjid, sehingga setiap sahabat mereka menjadi ahli masjid. Dan para wanitanya menghidupkan amal-amal dakwah di rumah mereka, menghidupkan amal dakwah di rumah mereka, menjadikan setiap rumah sebagai cabang masjid. Maka kudrat Allah pun bersama sahabat, dimanapun para sahabat pergi, Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama mereka. Itu namanya faisalai kudrat. Sebagaimana dalam dakwah 4 fase, 4 tahapan. Yang pertama adalah wujudud dakwah, yang kedua adalah fatratut tarbiyah, yang ketiga izharun nusrah, yang keempat faisalai kudrat. Ini 4 fase dakwah yang dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan seluruh Nabi, wujudud dakwah, wujudnya amal dakwah. Dan kita sekarang hari ini melihat di seluruh dunia kita ini sedang masih fase pertama ini, sedang mewujudkan dakwah, sedang membangun gedung dakwah, sedang membangun pabrik dakwah. Belum jadi, belum jalan pabriknya, masih pembangunan. Zere takmir, masih dalam pembangunan. Maulana Ilyas rahmatullah mengatakan, kapan usaha dakwah ataupun pabrik dakwah itu berjalan? Ketika ahbab-ahbab yang menjalankan usaha dakwah mereka telah memiliki hakikat 6 sifat. Bila hakikat 6 sifat itu sudah wujud dalam para pekerja dakwah, baru dakwah, kerja dakwah itu berjalan. Dan apabila para pekerja dakwah telah memiliki hakikat 6 sifat, maka ketika itulah seluruh pekerja dakwah mereka menjadi amlah-amlah. Waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau telah menyiapkan 124.000 amlah. Maka beliau enggak khawatir, memang beliau dihantar untuk seluruh umat manusia di seluruh alam hingga hari kiamat. Maka untuk itu beliau telah menyiapkan menjelang wafatnya 124.000 sahabat dan sahabiah yang mereka semua adalah amlahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka semua adalah amlahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa itu amlah? Apa itu amlah? Para pekerja dakwah, ahbab-ahbab yang fikirnya, risaunya, perasaan tanggung jawabnya sama persis seperti fikir, risau dan perasaan tanggung jawab yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah kafatan linnas rahmatan lil alamin, setiap sahabat pun merasa bahwa dirinya dihantar oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh umat manusia di seluruh alam hingga hari kiamat. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimul fikr mutawasilul ahzan, seperti itulah setiap individu sahabat mereka daimul fikr mutawasilul ahzan, senantiasa tenggelam dalam fikir risau bagaimana agama bisa sampai kepada setiap umat manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Ibrahim alaihi salam telah mengorbankan, meninggalkan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan azwajum mutahharah. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Sayyidah Hajar dan Ismail alaihissalam. Seperti itu setiap sahabat mereka juga berkorban meninggalkan keluarganya, keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kebanyakan mereka tidak kembali ke Madinah dalam keadaan hidup. Sama innama himamunal akhirah, sebagaimana Rasulullah cita-citanya akhirat, setiap sahabat juga cita-cita mereka adalah akhirat. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendidik para sahabat, 124.000 sahabat telah dididik oleh Rasul menjadi amlah, di mana ketika ditaskil mereka, ketika ditaskil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam intikolinya sahabat, maka tidak ada satu orang pun amlah, tidak ada satu orang pun sahabat ataupun sahabiah bahkan
yang mengatakan, maaf ya Rasulullah, saya belum bisa berangkat. Nggak ada. Amlah itu ditaskil kapan saja, ditaskil pagi berangkat, ditaskil sore berangkat. Mereka bahkan ketika mau ditaskil ke Badar, ya Rasul izinkan saya mau ngambil kendaraan, rumah kamu mana? Sana agak jauh ujung gang sana. Nggak usah kata Nabi. Yang rumahnya di samping Masjid Nabawi boleh ambil, yang jauh nggak usah. Langsung berangkat. Itu namanya amlah. Tadi kan orang tanya, amlah itu apa kerjanya? Amlah itu apa? Amlah ini sahabat itulah amlah. Nah, nusahmu min sihamika ya Rasul, kami satu anak panah dari anak-anak panahmu ya Rasulullah. Engkau bidikkan kami kemana saja, kami akan meluncur ke sana. Saat itu juga tidak ada satu keadaan pun yang menghalangi sahabat untuk khuruj fi sabilillah. Kapan saja ditaskil untuk khuruj, mereka siap berangkat. Bahkan khurujnya sahabat, jangankan sudah wabsi, baru saja meletakkan senjata, selesai Khandaq, sahabat balik ke rumah masing-masing, baru saja melepas, baru meletakkan panah, baru meletakkan pedang, baru meletakkan baju perangnya, topi perangnya. Jibril datang, ya Rasulullah, lah kok para sahabat sudah pada meletakkan senjata, orang kami malaikat saja belum lepas senjata. Rasulullah tanya, memang ada takaza apa lagi? Ada yang belum selesai? Ada. Takaza apa? Itu Bani Quraidah, dia telah berkhianat. Perjanjian dengan kita, dia nggak akan membantu, dia nggak akan memusuhi kita, tapi dia telah bersepakat membuat perjanjian dengan orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah suruh nyerang dari luar, mereka akan nyerang dari dalam. Jadi kita beresin mereka dulu. Maka Rasul elankan, wahai sahabat-sahabat, ayo berangkat lagi. Bahkan ini sebentar lagi asar, jangan kita sholat asar setelah sampai di tempat Bani Quraidah. Sahabat yang baru saja belum minum saja belum sempat, baru saja meletakkan, dengar suara itu, mereka ambil berangkat lagi. Itu khurujnya sahabat. Itu amlah namanya. Kita baru wabsi berangkat, kamu nggak tahu apa, saya baru wabsi katanya. Memang nggak ada yang lain ya. Hah? Ustaz Nur? Kita nggak perlu banyak, 313 ahbab Indonesia yang seperti sahabat, maka Fir'aun zaman sekarang pun akan tumbang. Karena itulah maka Maulana Yusuf rahmatullah katakan, ketika sahabatku 150 jamaah, 150 rombongan yang diberangkatkan selama 10 tahun di Madinah Munawwarah, 150 jamaah mereka mengalami kelaparan, kehabisan bekal, dan keluarga yang ditinggalkan pasti kelaparan, anak-anaknya menangis, istri 3 hari nggak makan, biasa. Dan Maulana Yusuf katakan, ingat, selama orang yang keluar di jalan Allah tidak mengalami kelaparan, dan selama keluarga yang ditinggal juga tidak mengalami kelaparan, jangan berharap hidayah akan turun. Satu kampung, satu negeri, bahkan satu suku, satu kabilah akan dapat hidayah apabila orang yang keluar 4 bulan pun mengalami kelaparan, keluarga yang ditinggal juga mengalami kelaparan seperti sahabat. Nah, kapan itu akan terjadi? Kalau kita keluarnya tanpa persiapan, nggak ada jamah-jamah bayangan, bentuk amir bayangan, kapan keluarnya, tafakutnya berapa, kapan ditagih langsung berangkat, baru itu akan terjadi. Dan keluarga, kata Maulana Syuhra, kita ingin keluarga yang ditinggal pun seperti keluarga sahabat, keluarga ini para sahabiah. Di mana para sahabiah satu pun ketika suaminya mau berangkat keluar di jalan Allah, nggak ada mereka sahabiah yang minta, Pak mana tinggalannya mana? Hah? Mau keluar 4 bulan ini, selama 4 bulan di rumah ini untuk kami, untuk anak-anak mana? Nggak ada yang minta, nggak ada yang tanya. Kita ingin membentuk seperti itu masturah-masturah kita dengan usaha dakwah, duduk dalam taklim mingguan. Bagaimana keluarga kita ketika kita mau keluar itu nggak ada ya, nah untuk tinggalan selama 4 bulan mana? Sahabiah nggak ada yang minta. Itu intikolinya sahabat, itu maqam, itu khurujnya sahabat seperti itu. Itu amlah.
124.000 sahabat, mereka semua menjadi amlahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Maulana Ilyas rahmatullah mengatakan, kewajiban kita yang utama dan pertama, baik secara infiradi maupun istimai, adalah membentuk, mencetak, menciptakan amlah di setiap medan dakwah kita, dari mulai mahallah, halaqah, markas daerah, markas provinsi, markas nasional. Bagaimana setiap ahbab di semua medan dakwah ini mereka menjadi amlah yang merasa memiliki ini tanggung jawab saya, ini adalah takaza, ini adalah takaza saya, maju mundurnya dakwah itu adalah tanggung jawab saya. Setiap kita punya perasaan yang sama seperti itu, bukan hanya yang di atas saja, yang di mahalah-mahalah pun punya sama, ini tanggung jawab saya. Sehingga setiap orang menjadi penggerak. Hari ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, istimewa kita, jur-jur kita dipenuhi oleh majma' amlah sedikit sekali. Berapa ribu jamaah kita 7.000 jamaah kita keluarkan, itu jamaah majma', bukan jamaah amlah. Hari ini kita punya target tahun ini 13.000 jamaah, tapi mungkin kebanyakan juga jamaah majma', bukan jamaah amlah. Jamaah amlah yaitu yang datang